Gema Katolik. Bayangkan sebuah iman yang telah berusia hampir 2000 tahun. Ia berdiri melewati penindasan Romawi, melewati masa-masa kelam sejarah, melewati revolusi, perang, dan perpecahan. Namun ironisnya, di zaman modern, iman ini sering dinilai dan dituduh oleh mereka yang belum pernah sungguh-sungguh mempelajari ajarannya. Bayangkan Anda menonton video-video pendek, membaca komentar-komentar di internet, atau mendengar dakwah tertentu yang menyatakan Katolik menyembah 3 Tuhan, Katolik memalsukan Alkitab, Katolik adalah agama buatan Konstantinus, Paus itu antek dajjal, gereja melarang membaca kitab suci, Maria itu berhala, Katolik sesat karena mencium patung. Semua itu disampaikan siola fakta sejarah, padahal nyatanya hoaks hasil potongan informasi, misquote, dan disinformasi yang beredar dari generasi ke generasi. Dan hari ini kita akan membongkar semuanya. Kalau Anda seorang Katolik yang sering diserang dengan tuduhan tak masuk akal, kalau Anda seorang non-Katolik yang penasaran apa benar gereja Katolik semengerikan yang digambarkan dalam hoaks, atau Anda seorang pencari kebenaran yang ingin memahami sejarah apa adanya, maka video ini akan menjadi penjelasan paling lengkap, paling lugas, dan paling berlandaskan sumber resmi gereja dan sejarah dunia. Selamat datang di pembongkaran besar-besaran. Fitnah ekstrem terhadap Katolik yang paling brutal akhirnya dibongkar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, fenomena fitnah terhadap Katolik bukanlah hal baru. Sejak abad pertama, para murid Yesus sudah dituduh kanibalisme karena ekaristi, pemberontak politik karena tidak menyembah kaisar, merusak tatanan Romawi karena ajaran cinta radikal. Namun yang menarik pada abad modern, fitnah datang dari kelompok berbeda. Para penyebar hoaks keagamaan khususnya dari kubu yang terpengaruh. Retorika anti-Kristen abad pertengahan dan propaganda yang terus diwariskan. Maupun dari kelompok agama intoleran yang mengaku kelompok agama paling benar. Aksi fitnah-fitnah yang paling brutal dari kelompok mereka biasanya berkisar pada 1. Tritunggal adalah menyembah 3 Tuhan. 2. Maria adalah berhala wanita. 3. Alkitabnya telah dipalsukan. 4. Gereja adalah buatan Konstantinus. 5. Paus yang mengubah agama sesuka hati. 6. Patung adalah syirik. 7. Sakramen adalah ritual pagan. Sayangnya, sebagian besar tuduhan ini tidak lahir dari riset sejarah, tetapi dari retorika populis yang diulang-ulang. Sebagai tuduhan kebodohan mereka tanpa dasar. Dan lebih parah lagi, para penyebar hoaks sering memotong ayat Alkitab, memutar konteks, atau mengutip sejarah palsu yang tidak ada dalam dokumen resmi manapun. Video ini tidak dibuat untuk menyerang agama manapun. Video ini dibuat untuk memberikan klarifikasi, membongkar hoaks, menunjukkan data sejarah asli, dan mendidik umat Katolik agar tidak mudah digoyang oleh propaganda. Setiap poin akan dibahas berdasarkan 1. Kitab suci. 2. Katechismus Gereja Katolik. 3. Sejarah gereja awal. 4. Tulisan Bapa Gereja. 5. Dokumen Konsili Ekumenis. Mari kita masuk ke pembahasan pertama. Tuduhan brutal nomor 1 sepanjang sejarah tentang Tritunggal. Bagian fitnah 1. Katolik menyembah 3 Tuhan. Ini adalah fitnah paling tua, paling viral, dan paling sering dijadikan senjata. Padahal jelas, Katolik percaya hanya 1 Tuhan. Bahkan doa paling dasar pada Katolik, aku percaya, dimulai dengan, aku percaya akan 1 Allah. Lalu mengapa muncul tuduhan 3 Tuhan? Karena orang yang menuduh tidak memahami perbedaan antara esensi dan pribadi. Mari kita sederhanakan. 1. Esensi.
Apa yang sesuatu itu? Esensi adalah apa yang sesuatu itu. Air adalah H2O. Dimanapun air mempunyai sifat yang sama, cair, membasahi, transparan. Tuh, pribadi. Siapa? Pribadi adalah siapa. Dalam sebuah keluarga, ayah, ibu, anak. Mereka berbeda pribadi, tapi satu keluarga. Dalam ajaran Katolik, Bapa pribadi ilahi. Bapa adalah pribadi ilahi. Putra pribadi ilahi. Putra adalah pribadi ilahi. Roh Kudus pribadi ilahi. Roh Kudus adalah pribadi ilahi. Tapi esensi mereka satu, yaitu Allah. Satu esensi, tiga pribadi. Yang artinya bukan tiga Tuhan. Lalu kenapa orang yang menyerang Katolik tidak memahami konsep ini? Karena banyak serangan terhadap. Katolik bermula dari pengajar yang tidak mempelajari teologi. Kristen dari sumber asli, tetapi dari buku-buku propaganda. Anti-Kristen yang sudah dipatahkan oleh para sarjana dunia sejak abad ke-19. Jika mau menuduh, tentu harus mengerti dulu. Misalnya, Yesus bukan Allah, Roh Kudus bukan Allah, padahal dalam kitab suci, Yesus disebut Allah Theos dalam Yohanes 1 ayat 1. Roh Kudus disebut Allah dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4. Jadi siapa yang memalsukan? Siapa yang berbohong? Kalau ada ayat yang langsung menyebut Yesus bukan Tuhan, tentu para antek akan menggunakannya. Tapi ayat itu tidak ada. Tritunggal bukan hasil rapat, bukan hasil pemungutan suara, bukan ciptaan Konsili Nicea. Tritunggal adalah apa yang diajarkan Yesus sendiri, lalu diformalkan dalam konsili Nicea karena banyak ajaran sesat bermunculan waktu itu. Sama seperti pemerintah merumuskan undang-undang berdasarkan nilai-nilai yang sudah hidup dan sudah ada sebelumnya, bukan membuat nilai-nilai baru. Jadi, ketika ada yang berkata, Katolik menyembah tiga Tuhan, jawaban apologetik yang benar adalah, silakan tunjukkan ayat, Alkitab atau dokumen gereja yang mengatakan, Katolik menyembah tiga Tuhan. Jika tidak bisa, berarti itu hanya fitnah brutal yang terlanjur dipercaya tanpa berpikir. Kelompok para pendukung fitnah silahkan untuk berpikir dari sekarang. Saudara-saudari, mari ikuti pembahasan bagian fitnah selanjutnya. Bagian fitnah 2, Katolik menyembah Maria dan patung. Ini adalah hoaks kedua paling brutal. Ada yang berkata, Katolik menyembah Maria lebih dari Tuhan. Patung itu berhala. Doa salam Maria itu penyembahan. Padahal semua ini salah total karena tidak memahami hierarki penghormatan dalam iman. Katolik membedakan tiga jenis penghormatan. Satu tria, penyembahan, hanya untuk Allah. Dua dulia, penghormatan khusus, untuk para kudus, termasuk santo atau santa. Dreipunkthyperdulia, penghormatan tertinggi, untuk Bunda Maria karena dia ibu Yesus. Tidak ada yang disembah selain Allah. Maria dihormati bukan disembah. Sama seperti seorang anak menghormati ibunya. Masalahnya, sebagian penyerang Katolik menyamakan menghormati dengan menyembah. Kalau begitu, ketika mereka mencium tangan orang tua, berarti mereka menyembah. Tentu tidak. Bagaimana dengan patung? Patung bukan Tuhan. Patung adalah simbol visual seperti foto keluarga. Kalau seseorang memegang foto ibunya dan menangis rindu, apakah dia menyembah foto itu? Tidak, dia sedang mengekspresikan kasih kepada orang yang diwakili foto tersebut. Begitu pula patung dalam gereja. Disinilah letak fitnah brutal yang sering beredar. Katolik berlutut di depan patung, menyembah patung. Ini salah secara teologi dan salah secara logika. Berlutut dapat memiliki banyak makna. Hormat, doa,
pengakuan, perendahan diri, permohonan, bukan penyembahan. Jika berlutut, penyembahan. Maka jika seorang pria yang melamar pacarnya berlutut membawa cincin, berarti menyembah wanita itu? Tentu tidak. Bagaimana dengan doa Salam Maria? Salam Maria berasal dari Lukas 1 ayat 28. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Lukas 1 ayat 42. Diberkatilah engkau di antara wanita. Doa Katolik hanya menggabungkan dua ayat Alkitab itu. Jadi, apa yang salah? Hoaks yang mengatakan Salam Maria, penyembahan, hanya bisa diterima jika seseorang tidak membaca Alkitab. Mengapa hoaks ini bertahan lama? Karena 1. Para pembenci Katolik menyebarkan fitnah tanpa mengutip sumber resmi. 2. Orang awam lebih mudah menerima tuduhan daripada mencari kebenaran. 3a. Ada agenda tertentu untuk menjelekan Gereja Katolik agar orang menjauh dari sejarah Kristiani asli. Video ini ada untuk memutus rantai kebohongan tersebut. Video 5. Saudara-saudari, mari lanjutkan pembahasan bagian fitnah selanjutnya. Bagian fitnah 3, Alkitab dipalsukan. Ini adalah fitnah besar lain yang sering diarahkan kepada Katolik. Tuduhannya, gereja mengubah Alkitab, menyembunyikan Injil asli. Bahkan ada yang bilang Injil Barnabas adalah Injil asli. Mari kita bongkar satu persatu. 1. Apakah Alkitab Katolik dipalsukan? Tidak. Bagaimana kita tahu? Karena ada ribuan manuskrip kuno. Codex Vaticanus Bot 4, Codex Sinaiticus Bot 4, Codex Alexandrinus Bot 5, manuskrip papirus abad 1 sampai 3. Semua manuskrip kuno itu disimpan oleh gereja Katolik sendiri. Kalau gereja mau memalsukan, mengapa mereka menyimpan manuskrip asli yang bisa membongkar pemalsuan? 2. Injil Barnabas. Injil Barnabas adalah dokumen abad 14 sampai 16, bukan abad pertama. Artinya tidak mungkin ditulis oleh Barnabas yang hidup abad pertama. Pada abad 14 Barnabas sudah tiada. Isi Injil Barnabas bahkan punya kesalahan fatal. Menyebut kapal bisa berlayar di Danau Galilea mustahil secara geografi. Menyebut Yesus naik ke langit pada tahun Yobel yang tak cocok dengan sejarah. Menyebut buah jeruk di Palestina abad pertama padahal belum ada saat itu. Jika ini dianggap Injil asli, maka itu bukan sekadar hoaks, tapi absurditas akademik. 3. Siapa yang menentukan kanon Alkitab? Gereja Katolik pada Konsili Hippo 393, Konsili Karthago 397, Konsili Karthago 419, Konsili Tronte 1546. Artinya, Alkitab yang ada sekarang ada karena gereja Katolik yang menetapkan. Tanpa gereja Katolik, tidak ada daftar kitab perjanjian baru. Jadi lucu ketika ada orang berkata, Katolik mengubah Alkitab. Sementara tanpa gereja Katolik, mereka tidak akan punya Alkitab sama sekali. Aneh kan? Injil yang asli difitnah katanya sudah dipalsukan, tetapi Injil Barnabas sebagai Injil palsu dianggap Injil aslinya. Inilah fitnah yang brutal dari kelompok mereka. Saudara-saudari, mari kita memasuki pembahasan bagian fitnah selanjutnya. Bagian fitnah 4, Katolik agama buatan Konstantinus. Ini adalah fitnah modern yang lahir dari novel populer dan video dakwah tertentu. Tuduhannya, Konstantinus membuat agama Katolik. Yesus dijadikan Tuhan oleh Konstantinus. Konsili Nisia memaksa orang percaya Tritunggal. Ini hoaks, dan hoaks yang sangat brutal. 1. Kekristenan ada jauh sebelum Konstantinus lahir. Konstantinus lahir tahun ke-272. Sementara Santo Ignatius dari Antiochia tahun 110 sudah menyebut gereja Katolik. Clement dari Roma tahun 90 sudah menulis doktrin gereja.
Para martir sudah mati demi iman jauh sebelum Konstantinus lahir. Jadi bagaimana mungkin Konstantinus menciptakan agama yang sudah ada 200 tahun sebelum kelahirannya? 2. Konsili Nisia tidak menciptakan ajaran Yesus. Konsili Nisia digelar untuk melawan ajaran Arianisme yang mengatakan Yesus bukan Allah. Konsili Nisia hanya menegaskan ajaran yang sudah dipercaya sejak awal, tidak menciptakan ajaran baru. 3. Konstantinus tidak memimpin Konsili Nisia secara teologisis. Bapa konsili yang memimpin adalah uskup, bukan kaisar. Konstantinus hanya menyatukan para uskup, bukan mengajar mereka. Mengatakan Konstantinus bikin agama Katolik sama saja seperti mengatakan Presiden Indonesia menciptakan Islam karena menggelar musyawarah antar ulama. Ini logika yang rusak, saudara-saudari. Hoaks semacam ini hanya laku pada orang yang tidak tahu sejarah sebenarnya. Saudara-saudari, tetaplah bersama kami, mari lanjutkan pembahasan bagian fitnah selanjutnya. Bagian fitnah 5, Paus mengubah Alkitab sesuka hati. Ada tuduhan bahwa Paus menghapus ayat, menambah kitab, atau membuat doktrin sembarangan. Ini betul-betul hoaks yang mudah dipatahkan. 1. Paus tidak berhak menambah kitab suci. Dokumen gereja tegas. Wahyu publik telah selesai dengan wafatnya Yohanes Rasul. Setelah itu tidak ada lagi kitab baru. 2. Doktrin Paus tidak bisa bertentangan dengan kitab suci. Jika bertentangan, secara otomatis ditolak oleh konsili. Paus bukan diktator. Paus adalah penjaga tradisi, bukan pencipta tradisi. 3. Mengapa orang menuduh demikian? Karena mereka tidak paham perbedaan. Tradisi apostolik yang wajib, disiplin gerejawi yang bisa berubah. Konto, selibat wajib adalah disiplin. Tritunggal adalah doktrin. Ekaristi sebagai tubuh Kristus adalah doktrin. Bahasa Latin atau lokal adalah disiplin. Disiplin bisa berubah. Doktrin tidak pernah berubah. Inilah yang sering dipelintir oleh para penyebar hoaks dari para pembenci dan anti-Kristus. Saudara-saudari, mari kita ikuti pembahasan bagian fitnah selanjutnya. Bagian fitnah 6, gereja melarang membaca Alkitab. Selama berabad-abad, salah satu tuduhan paling sering dilemparkan kepada gereja Katolik adalah bahwa Katolik dilarang membaca Alkitab. Artinya umat Katolik dilarang membaca Alkitab. Tuduhan ini terus diputar, dijadikan meme, bahkan bahan ceramah provokatif anti-Katolik. Tetapi apakah benar gereja melarang umat membaca kitab suci? Atau justru sebaliknya, gereja menjadi pihak yang melestarikan, menyalin, dan mempertahankan Alkitab selama bereber ketika hampir seluruh dunia tidak bisa membaca? Pertama, kita perlu mengingat kenyataan sejarah. Selama berabad-abad, tingkat melek huruf di Eropa kurang dari 5%. Mayoritas orang tidak bisa membaca bahasa apapun, apalagi kitab suci yang ditulis dalam bahasa kuno Ibrani, Yunani, Latin, jika gereja memberikan Alkitab kepada orang-orang tanpa kemampuan membaca. Itu sama saja seperti menyerahkan buku matematika tingkat tinggi kepada seseorang yang bahkan belum bisa menghitung. Karena itu, gereja memilih jalur paling logis. Ajaran disampaikan melalui liturgi, homili, seni, patung, dan lukisan, agar orang sederhana tetap mengenal isi kitab suci tanpa harus membaca. Kedua, tuduhan bahwa gereja menyembunyikan. Alkitab tidak masuk akal jika kita melihat bukti sejarah. Justru gereja ketlak yang menyalin kitab suci secara manual selama 1.500 tahun sebelum ada mesin cetak. Para biarawan Benin Cistercian dan ordo-ordo lain menghabiskan hidup mereka menyalin setiap huruf dengan akurat. Jika gereja ingin melarang, seharusnya gereja menghancurkan manuskrip.
bukan menghabiskan hidup untuk menyalinnya. Ketiga, tuduhan bahwa gereja mengurung Alkitab dengan rantai di gereja-gereja abad pertengahan sering dijadikan bahan tertawaan. Padahal rantai itu bukan untuk melarang, tetapi untuk melindungi. Pada masa itu satu Alkitab sama berharganya dengan satu rumah. Jika dicuri, satu paroki kehilangan satu-satunya kitab suci, maka diberi rantai untuk mencegah pencurian bukan untuk melarang. Keempat, gereja hanya melarang terjemahan-terjemahan palsu atau terdistorsi yang dibuat oleh kelompok tertentu untuk propaganda teologisis. Sama seperti hari ini ketika pemerintah melarang buku radikal. Itu bukan berarti masyarakat dilarang membaca buku. Yang dilarang adalah versi palsu yang menyesatkan, bukan teks aslinya. Kelima, anggapan Katolik tidak boleh membaca Alkitab. Sebenarnya baru muncul di abad ke-20, terutama karena propaganda dari kelok tertentu setelah Reformasi Protestan. Padahal Konsili Vatikan II secara eksplisit mengatakan, gereja dengan sungguh-sungguh mendorong semua umat beriman untuk membaca kitab suci setiap hari. Bahkan hari ini hampir semua paroki Katolik memiliki program biblis. Misa Minggu berpusat pada bacaan kitab suci, dan umat diajar untuk membaca, merenungkan, dan menghayati firman Tuhan. Kesimpulannya, tuduhan bahwa gereja melarang membaca Alkitab adalah fitnah sejarah, lahir dari salah paham dan propaganda. Gereja tidak pernah ingin menjauhkan umat dari kitab suci, justru jaralah yang memastikan Alkitab bertahan hingga hari ini. Saudara-saudari, mari beranjak ke bagian fitnah selanjutnya. Bagian fitnah 7, sakramen Katolik adalah ritual pagan. Salah satu fitnah yang paling sering dilontarkan kepada gereja Katolik adalah tuduhan bahwa sakramen baptisan, ekaristi, penguatan, imamat, perkawinan, pengurapan orang sakit, dan tobat hanyalah adopsi dari ritual pagan. Fitnah ini terdengar meyakinkan bagi mereka yang tidak memahami sejarah. Tetapi secara akademis, tuduhan ini sangat rapuh dan menyesatkan. Pertama-tama, kita harus fahami bahwa sakramen bukan sekadar ritual, tetapi tanda kelihatan dari rahmat yang tidak kelihatan. Akar sakramen bukan pada budaya pagan manapun, tetapi langsung dari Yesus yang memberi perintah eksplisit, pergilah, baptislah semua bangsa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Dan barang siapa kamu ampuni dosanya, diampuni. Semua sakramen memiliki dasar kitab suci yang kuat. Mengatakan sakramen adopsi pagan sama saja menuduh Yesus sendiri mengambil agama kafir, sebuah klaim yang tidak masuk akal. Tuduhan umum lain mengatakan bahwa baptisan berasal dari ritual penyucian Mesir atau Yunani. Padahal baptisan sudah ada dalam tradisi Israel sebelum Yesus melalui mikveh, pemandian ritual Yahudi. Bahkan Yohanes Pembaptis melakukan baptisan jauh sebelum kekristenan menyebar. Jadi baptisan bukan adopsi pagan, melainkan kelanjutan tradisi Yahudi yang disempurnakan Kristus. Fitnah lain menuduh bahwa ekaristi mirip ritual makan dewa Mesir atau mitros. Klaim ini berasal dari asumsi dangkal. Hanya karena ada kesamaan simbol makan dan minum maka dianggap meniru. Padahal dalam sejarah, makan bersama adalah praktik universal semua budaya. Jika alasan mirip sudah cukup, maka semua budaya di dunia adalah plagiat satu sama lain. Yang membedakan ekaristi adalah bahwa itu perintah langsung. Yesus dalam perjamuan terakhir bukan tiruan tradisi lain. Sakramen pengurapan orang sakit juga dituduh mirip praktik oil anointing bangsa-bangsa kuno. Padahal pengurapan minyak ada dalam tradisi Yahudi sejak ribuan tahun. Kitab Yakobus sendiri mengatakan, jemaat harus memanggil para penatua,
mengolesi minyak, dan mendoakan yang sakit. Gereja hanya menjalankan apa yang diperintahkan. Kitab Suci, imamat Katolik pun sering dituduh. Berasal dari kasta imam pagan, tuduhan. Ini mengabaikan fakta bahwa imam dalam agama Katolik berasal dari tradisi Yahudi dan perintah Yesus sendiri kepada para rasul. Bahkan struktur hierarkis gereja berasal dari para rasul, bukan dari agama-agama kafir. Perkawinan juga bukan salinan ritual pagan. Perkawinan sudah ada sejak Adam dan Hawa, jauh sebelum agama kafir apapun muncul. Gereja hanya memurnikan dan menguduskan apa yang sudah dirancang Allah sejak awal. Kesimpulannya, fitnah bahwa sakramen Katolik berasal dari paganisme adalah hoaks historis. Lahir dari pendekatan dangkal dan kebencian terhadap gereja. Jika hanya karena sebuah tindakan atau simbol mirip budaya lain lalu disebut pagan, maka hampir seluruh kehidupan manusia bisa dikatakan pagan. Minum air, makan roti, mandi, menikah, memakai minyak, menyentuh tanah, semuanya pernah dilakukan budaya pagan. Sakramen Katolik bukan hasil tiruan, tetapi institusi ilahi diberikan oleh Kristus sendiri. Dilanjutkan para rasul, dilestarikan gereja selama 2000 tahun. Saudara-saudari kita lanjutkan bagian selanjutnya. Bagian fitnah 8, gereja menyembah paus. Dari semua fitnah yang diarahkan kepada gereja Katolik, tuduhan bahwa Katolik menyembah paus adalah salah satu yang paling sering diputar tanpa dasar. Tuduhan ini biasanya datang dari kesalahpahaman mengenai peran paus, gelar-gelar gereja, dan cara Katolik menghormati pemimpin rohani mereka. Tuduhan ini juga lahir dari ketidaktahuan tentang apa sebenarnya yang diajarkan gereja mengenai penyembahan, penghormatan, dan otoritas rohani. Pertama, gereja Katolik mengajarkan bahwa penyembahan letria hanya diberikan kepada Allah. Tritunggal saja Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak ada manusia, termasuk Paus, Maria, atau para santo yang boleh disembah. Gereja memiliki istilah khusus untuk penghormatan kepada orang suci, dulia penghormatan, dan hyperdulia penghormatan khusus kepada Bunda Maria. Paus pun tidak masuk dalam kategori itu. Ia tidak disembah dan tidak diperlakukan sebagai Tuhan. Ia dihormati sebagai penerus Santo Petrus dan sebagai pemimpin gereja, seperti seorang gembala bagi kawanan. Kedua, Paus tidak dianggap sebagai makhluk ilahi. Paus adalah manusia biasa yang bisa salah dalam kehidupan pribadinya, bisa berdosa, dan membutuhkan sakramen tobat seperti semua umat Katolik. Ia bukan nabi baru, bukan dewa, bukan sosok yang disembah atau dipercayai memiliki kekuatan supernatural. Gereja mengajarkan bahwa paus hanya tidak dapat salah dalam hal tertentu, yaitu saat mengajarkan doktrin iman dan moral secara resmi melalui ekskatedra. Dan hal itu pun sangat jarang terjadi. Banyak paus tidak pernah memakai otoritas tersebut sekalipun selama hidupnya. Ketiga, banyak orang salah paham karena melihat umat Katolik mencium tangan paus atau membungkuk sedikit saat bertemu. Tetapi tindakan ini bukan penyembahan, ini adalah tanda hormat budaya. Sama seperti mencium tangan orang tua, guru, atau ulama dalam budaya tertentu. Bahkan di negara-negara timur, menghormati pemimpin rohani adalah hal wajar. Tidak ada unsur penyembahan di situ. Keempat, salah satu alasan tuduhan ini muncul adalah gelar. Bapa Suci atau Holy Father, banyak orang beranggapan gelar itu memberi kesan ilahi. Padahal gelar ini berasal dari tradisi Alkitabiah. Video 12. Jadi ketika orang berkata, Katolik tidak berdasarkan Alkitab, masalahnya bukan gereja tidak memakai Alkitab, tetapi mereka tidak tahu sejarah gereja perdana. Setiap misa Katolik membaca 3 hingga 4 bacaan dari Alkitab.
Setiap sakramen memiliki dasar kitab suci. Setiap doa liturgi penuh kutipan Alkitab. Sesungguhnya, liturgi Katolik adalah Alkitab yang bergerak. Selain itu, ada anggapan salah bahwa gereja menambah tradisi manusia. Padahal, kitab suci sendiri berkata, "Berpeganglah pada tradisi yang kami ajarkan kepadamu." Baik secara lisan maupun secara tertulis minus 2 Thessalonik 2 ayat 15. Artinya, sejak awal, Kristus tidak pernah memerintahkan bahwa seluruh kebenaran harus berupa teks tertulis. Gereja perdana mengandalkan ajaran lisan para rasul, saksi mata, dan pewartaan langsung. Itulah yang disebut sacred tradition, tradisi suci yang mengalir bersama kitab suci. Gereja tidak pernah menolak Alkitab. Gereja menjaga, menyalin, mempertahankan, menerjemahkan, dan membela Alkitab selama ribuan tahun. Tanpa biarawan Katolik di abad pertengahan, tidak akan ada manuskrip kuno yang bertahan hingga hari ini. Jadi, fitnah bahwa gereja tidak berdasarkan Alkitab bukan hanya salah, tapi bertolak belakang dengan sejarah. Yang benar adalah, Gereja Katolik adalah penjaga Alkitab. Gereja Katolik adalah penyusun kanon Alkitab. Gereja Katolik adalah tempat Alkitab hidup dan diterapkan secara sakramental. Karena itu, fitnah ini perlu dibongkar, bukan gereja yang meninggalkan Alkitab, tetapi banyak kelompok modern yang meninggalkan sejarah. Saudara-saudari, mari lanjutkan bagian fitnah 10. Beyond fitnah, 10 gereja menambahkan ajaran yang tidak ada di Alkitab. Salah satu hoaks antai paling populer adalah tuduhan bahwa gereja menambahkan ajaran manusia yang tidak ada di Alkitab. Tuduhan ini muncul karena banyak orang memandang kitab suci seperti manual teknis yang harus memuat semua ajaran secara eksplisit, kata demi kata. Padahal kitab suci sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa seluruh iman harus tertulis dalam bentuk teks. Sejak awal, gereja perdana berjalan dalam dua sumber pewahyuan. 1. Tradisi suci sacred tradition. 2. Kitab suci sacred scripture. Dan keduanya saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Yesus tidak pernah menulis kitab. Para rasul hanya menulis sebagian kecil dari apa yang Yesus ajarkan. Yohanes bahkan menegaskan, masih banyak hal lain yang dilakukan Yesus. Kalau semuanya harus ditulis, dunia tidak akan dapat memuatnya. Yohanes 21 ayat 25. Jika dunia tidak dapat menampung semua ajaran Kristus, bagaimana mungkin seseorang percaya bahwa iman Kristen hanya dibangun atas teks tertulis? Inilah alasan mengapa gereja sejak abad pertama mengandalkan ajaran apostolik lisan. Santo Paulus sendiri berkata, Rasul Paulus menyebut dirinya Bapa dalam iman 1 Korintus 4 ayat 15. Jika gelar itu membuat seseorang disembah, maka seharusnya semua pastor dan pendeta yang dipanggil Bapak juga disembah. Jelas ini salah kaprah. Kelima, tuduhan penyembahan. Paus biasanya datang dari kelompok yang tidak memahami struktur gereja. Mereka mengira bahwa karena Paus memiliki otoritas mengajar, maka dia dianggap sebagai sumber kebenaran. Padahal gereja mengajarkan bahwa Kristus kepala gereja, dan Paus hanya wakil Kristus dalam urusan pastoral. Kristus tetap pemegang otoritas tertinggi. Paus menggembalakan atas nama Kristus, bukan menggantikan Kristus. Keenam, jika Katolik menyembah Paus, mengapa ketika seorang Paus meninggal, umat tidak menganggapnya sebagai dewa yang tetap hidup secara mistis? Mengapa gereja segera memilih penerus baru dan memulai masa duka serta doa? Karena Paus dilihat sebagai manusia yang menjalankan jabatan suci, bukan sosok ilahi yang dipuja. Kesimpulannya tuduhan bava. Katolik menyembah Paus adalah fitnah brutal yang lahir dari ketidaktahuan teologisis.
Paus adalah gembala, bukan Tuhan. Ia pemimpin rohani, bukan objek penyembahan. Ia menjalankan misi untuk meneguhkan iman, bukan untuk menjadi pengganti Allah. Gereja jelas dan tegas. Allah satu-satunya yang layak disembah. Saudara-saudari, kita lanjutkan bagian fitnah selanjutnya. Bagian fitnah 9, Katolik tidak berdasarkan Alkitab. Salah satu fitnah yang paling sering dilemparkan ke gereja Katolik adalah tuduhan bahwa gereja tidak berdasarkan Alkitab. Tuduhan ini biasanya muncul dari ketidakpahaman sejarah. Bagaimana Alkitab disusun? Siapa yang menjaga teks-teks suci? Bagaimana kitab kanon ditetapkan? Dan siapa yang memastikan ajaran tetap sesuai dengan pewahyuan Kristus yang asli? Banyak orang lupa satu fakta historis dasar. Gereja Katolik sudah ada sebelum Alkitab Perjanjian Baru lengkap ada. Yesus tidak pernah menulis satu buku pun. Para rasul tidak menghasilkan Alkitab dalam satu malam. Justru yang terjadi adalah gereja hidup terlebih dahulu. Mengajar, membaptis, menjaga tradisi lisan Srekdishen, lalu menyusun dan melestarikan tulisan para rasul Scripture. Dengan kata lain, Alkitab lahir dari rahim gereja, bukan sebaliknya. Ini bukan klaim sombong, tetapi fakta historis yang diakui para sejarawan dunia. Selama hampir 400 tahun, komunitas Katolik perdana membaca kitab suci dalam liturgi, menyalin scroll secara manual, mengajarkan isi Injil secara lisan, dan menentukan kitab mana yang benar apostolik. Barulah pada Konsili Hippo tahun 393 dan Kartago tahun 397, gereja secara resmi menegaskan daftar 27 kitab perjanjian baru yang kita kenal sekarang. Tanpa gereja, tidak akan ada Alkitab yang utuh. Berpeganglah pada tradisi yang kami ajarkan kepadamu, baik secara lisan maupun secara tertulis. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ketika gereja menegaskan dogma atau ajaran, itu bukan penambahan, tetapi penjelasan resmi tentang apa yang sudah diajarkan para rasul untuk melawan penyimpangan zaman. Sama seperti ketika gereja perdana menetapkan dogma Tritunggal dalam Konsili Nisia. Itu bukan penemuan baru, melainkan klarifikasi untuk menolak ajaran sesat Arianisme. Banyak orang tidak memahami bahwa gereja berperan sebagai penafsir resmi magisterium, bukan penambah wahyu. Gereja tidak boleh mengubah atau menciptakan wahyu baru setelah para rasul wafat. Yang gereja lakukan adalah menjelaskan, menafsirkan, dan menjaga ajaran yang sudah diwariskan sejak awal. Misalnya, dogma Maria tidak ditemukan begitu saja, tetapi berasal dari pemahaman gereja awal tentang Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Pengakuan dosa bukan ciptaan abad pertengahan, tetapi praktik apostolik Yohanes 20 ayat 23. Imam, uskup, dan paus tidak ditemukan setelah abad keempat, tetapi sudah dijelaskan dalam kisah para rasul. Semua tuduhan penambahan ajaran pada akhirnya jatuh pada ketidaktahuan sejarah gereja. Yang paling ironis adalah justru gereja khotbah yang menjaga ajaran agar tidak berubah-ubah. Gereja mengayomi ajaran selama 2000 tahun tanpa melenceng dari sumber apostolik. Kelompok yang muncul 1500 tahun setelah Yesus justru sering menghapus, mengurangi, atau menafsirkan ulang kitab suci secara bebas. Jadi ketika seseorang berkata, gereja membangun ajaran, yang sebenarnya terjadi adalah mereka tidak tahu bagaimana iman Kristen berkembang, bagaimana gereja menafsirkan wahyu, dan bagaimana ajaran apostolik dijaga sejak abad pertama. Gereja bukan penambah wahyu, gereja adalah penjaga wahyu. Bagian 11, penutup. Seluruh fitnah yang kita bahas sepanjang video ini menunjukkan satu pola besar. Banyak tuduhan terhadap gereja.
Katolik lahir bukan dari keinginan mencari kebenaran, tetapi dari miskonsepsi, sejarah yang dipelintir, dan propaganda yang diwariskan tanpa verifikasi. Mulai dari fitnah tentang Tritunggal, tuduhan menyembah Maria, hoaks Alkitab dipalsukan, sampai klaim bahwa Gereja Katolik adalah agama buatan. Konstantinus semua itu runtuh ketika dibenturkan dengan fakta sejarah, tradisi apostolik, dan kesaksian gereja perdana. Gereja Katolik bertahan 2000 tahun bukan karena kebohongan, tetapi karena kesetiaan pada ajaran Kristus dan para rasul. Tidak ada institusi manusia yang sanggup bertahan selama itu. Melewati ribuan penganiayaan, perang, pemecahan internal, serangan teologi, hingga hoaks modern. Bila bukan karena Kristus sendiri menopang gerejanya, terlalu banyak orang di zaman ini memandang agama hanya dari headline, hanya dari meme, hanya dari potongan video pendek. Padahal kebenaran tidak dapat disederhanakan seperti itu. Kebenaran perlu ditelusuri, perlu menyelam ke dalam sejarah, membaca sumber-sumber awal, melihat bagaimana gereja berjalan sejak abad pertama. Yang sering terjadi adalah orang lebih percaya pada tuduhan viral di media sosial ketimbang suara para Bapak Gereja, Konsili Ekumenis, dan sejarah Kristen primitif. Padahal kita tidak mungkin memahami gereja yang sudah hidup 2000 tahun hanya dengan mendengar 1-2 potong hoaks yang tidak berdasar. Karena itu, bagian penutup ini bukan sekadar klarifikasi, melainkan undangan jangan percaya begitu saja pada fitnah, pelajari gereja sendiri. Bukan dari pembencinya, tetapi dari ajaran resmi, dokumen magisterium, kitab suci, tulisan Bapa Gereja, dan sejarah yang dapat diverifikasi. Kita telah melihat bahwa gereja tidak menyembah Maria. Gereja tidak pernah mengubah Alkitab sesuka hati. Gereja tidak menambah ajaran baru. Gereja tidak dibangun oleh Kaisar Konstantinus. Gereja tidak melarang membaca kitab suci. Gereja tidak pagan, tidak politeis, tidak sesat seperti finifit murahan yang sering disebarkan. Sebaliknya, gereja memiliki dasar teologisis, historis, sakramental, dan tradisi apostolik yang kokoh. Bahkan ketika diserang dari segala sisi selama ribuan tahun, gereja tetap berdiri. Fitnah datang dan pergi, tetapi kebenaran tidak pernah berubah. Dalam perjalanan iman, pertanyaan dan keraguan adalah hal wajar. Namun jangan biarkan kebohongan mengambil alih pencarianmu. Jika ingin mengenal gereja Katolik secara jujur, bacalah dokumen aslinya, dengarkan ajaran paus dan para uskup. Lihat bagaimana gereja terus memelihara warisan iman para rasul. Ingatlah kata Yesus, kebenaran akan memerdekakan kamu. Dan gereja, dengan segala kelemahan manusianya, tetap menjadi saksi kebenaran itu. Video ini mungkin membongkar banyak hal, menghancurkan banyak mitos, dan mematahkan banyak hoaks. Tetapi tujuannya bukan untuk menyerang siapapun, melainkan untuk memperlihatkan sisi gereja yang sering disalahpahami. Di akhir perjalanan ini, kita hanya perlu merenungkan satu hal. Jika gereja ini bukan karya Allah, ia sudah lama hancur. Jika gereja ini bertahan, berarti Kristus tetap memegang janjinya. Dan janji itu sederhana tetapi abadi. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Demikian fitnah-fitnah brutal yang dituduhkan terhadap Katolik. Jika Anda percaya kebenaran harus dibela, tekan subscribe sekarang. Mari berdiri bersama. Gereja menghadapi fitnah yang tak pernah padam. Sampai jumpa video apologet Katolik yang lainnya. Tuhan memberkati. Gema Katolik, Gema Katolik.